Shalom saudara, mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang terakhir, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo, selalu mengajarkan supaya kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Namun, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan, kita sudah sepenuhnya menyenangkan Tuhan tanpa perlu melakukan apa-apa lagi. Pandangan tersebut sangatlah menyesatkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Paulus mengatakan bahwa keselamatan hanya karena kasih karunia atau pemberian Allah saja dan bukan hasil usaha manusia. Dengan menerima kasih karunia ini, kita menjadi warga kerajaan sorga yang memiliki posisi diselamatkan di dalam Yesus. Namun, selama kita masih hidup di dunia ini, Tuhan inginkan supaya kita anak-anaknya melakukan kehendaknya. Hal ini sejalan dengan dua tema dasar perjanjian baru, yaitu pertama, bagaimana kita ditebus oleh Allah, yaitu karena kasih karunia oleh iman. Kedua, bagaimana kita harus hidup sebagai umat tebusan. Efesus 4 ayat 1 menuliskan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hidup berpadanan dengan panggilan dijelaskan lebih lanjut dalam Kolose 1 ayat 9-10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, setelah mengerti ayat-ayat tadi, tentu kita paham bahwa argumen kelompok Hyper Grace mengenai Tuhan sudah berkenan dengan hidup kita hanya dengan menerima Yesus tanpa perlu melakukan apapun juga, jelas tidak tepat. Bayangkan, Zakheus pemungut cukai yang setelah menerima Yesus dalam kehidupannya, keesokan harinya kembali memeras orang-orang. Atau Saulus yang setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus di jalan ke Damsyik, kemudian kembali menganiaya jemaat Kristus setelah matanya disembuhkan. Keduanya sudah bertemu Yesus. Keduanya sudah menerima Yesus dalam kehidupannya. Tapi, apakah hanya menerima Yesus tanpa mengalami perubahan hidup bisa membuat Tuhan berkenan kepadanya? Tentu tidak. Berusaha untuk berubah menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus setelah mengalami kelahiran baru bukanlah suatu tindakan legalistik. Justru Alkitab memerintahkan kita untuk secara aktif mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Hal itu juga dikuatkan lagi oleh Rasul Petrus yang menuliskan bahwa kita juga perlu berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Jadi, sesungguhnya perubahan itu tidak terjadi secara pasif dan otomatis seperti yang diberitakan oleh kelompok Hyper Grace. Saat menerima Tuhan Yesus, kita dilahirkan baru dengan satu natur ilahi yang secara otomatis mendorong kita untuk berubah dan ingin hidup menuruti Allah. Namun, kita perlu ingat bahwa kelahiran baru itu tidak menghilangkan natur dosa dalam hidup kita. Jika kita hanya bersikap pasif dengan mengikuti dorongan untuk berubah dan tidak secara aktif mengusahakan perubahan itu, tentu kita berpotensi menyimpang dan kembali ke kehidupan lama kita karena kecenderungan dosa yang sudah ada dalam diri manusia akan menghalangi untuk hidup menuruti Tuhan. Selain itu, kita juga hidup di dunia dengan sistem yang memang menentang Allah. Tanpa kuasa Roh Kudus, tidaklah mungkin kita bisa berubah.
Tapi tanpa kita berusaha untuk mengerjakan keselamatan, perubahan pun tidak akan terjadi. Setelah kita berubah, Tuhan juga ingin hidup kita berbuah. Paulus menuliskan bahwa kehendak Tuhan yang sempurna itu adalah hidup yang memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, serta bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Berbuah bagi Tuhan secara sederhana berarti hidup seperti Kristus telah hidup. Berusaha untuk hidup seperti Kristus itu tentu tidak legalistik. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 10 mengatakan, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Jadi, bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Dengan berubah seperti Kristus dan berbuah baginya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menduduki engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat ke kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terrantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oh, haleluya. Mari bersorak buat Tuhan, saudara. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya persilakan kita duduk kembali dalam hadirat Tuhan, saudara. Tenangkan hatimu, persiapkan yang terbaik. Kita mau menyembah Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Allah di atas segala Allah. Oh, hadir di sini. Dan kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku.
dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan. Amin. Kami mengangkat tinggi tangan kami Tuhan. Raja, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat, saudara. Berikan terbaik buat Tuhan Yesus. Mari katakan, ku pandang wajah-Mu dan kemuliaan-Mu, Imam besar, besar Maha Agung. Kau pemilik hidup kami. Pemilik hidup. Oh Yesus Kristus Tuhan, dan kami datang sujud di mezbamu. Taklukkan hidupku, amin. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus, kami angkat tangan kami Tuhan, dan kami mau katakan, tiada satu pun yang luput Dari karya benar Tuhan. mulia, Bagi-Mu segala pujian, bagi segala pujian, hormat, kemuliaan. mari jemaat HOB kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Angkat suaramu, akui Dia. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan
maka jiwa kami memuji, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Dengan sempurna kuasa-Mu, akulah yang Engkaulah Tuhan, Tuhan ku tinggikan.
Bapa, kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Ora labo hinamalase. Mulai dari mulut kami nyanyian-nyanyian baru keluar Tuhan. Mengalir ke gema Tuhan sampai ke belakang. Kuasa yang dahsyat mengalir. Kami sujud di kaki-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Kami bersyukur punya Bapa seperti-Mu. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat. Kau tolong kami, Bapa. Kami mengangkat tangan kami, Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur, bersyukur, bersyukur. Kami bersyukur, bersyukur, bersyukur. Raja di atas segala raja hadir sudah. Mulai bermasmur, jangan ada yang iralabaya se.
dan pengagungan hanya buat Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang bertata di atas pujian kami. Kami percaya Tuhan, saat Engkau hadir di tengah kami, sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, susah kecil dihibur, bahkan yang putus asa pasti ada jalan keluar di dalam nama Yesus. Yang bangga punya Tuhan Yesus katakan amin. Saya percaya tepuk tangannya bisa lebih dahsyat lagi. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang buat perkara yang dahsyat. Amin. Yang mengalami kebaikan Tuhan katakan amin. Haleluya. Kasih tahu kiri kanan saudara, bilang begini. Mujizat yang 5 tahun pernah Tuhan buat, akan Tuhan buat kembali. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kasih tahu kiri kanan saudara begini. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Yes Lord. Cuma ekspresikan sukacitamu saudara. Goyangkan kakimu ke kanan, goyangkan badanmu menari buat Tuhan. Hey, haleluya. Come on. Terima kasih Tuhan. Oh yeah, yeah. Katakan sama-sama. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Katakan. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali nama Omega. Katakan. Yes, amin. Permatan siap jemaat amin. Merapat buat Tuhan. Semua bersorak. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama. Sebelum dunia kuasamu sepanjang ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Katakan Tuhanku. Yes, amin. Siap jemaat yang diberkati menari buat Tuhan. Dengan iman katakan Tuhanku Yesus Kristus dahsyat. Amin. Yes. Katakan dulu. Lagi saudara, dua tangan katakan Kau ya dahsyat. Oh. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes Lord. Yes Lord. Lagi saudara. Sambil badanmu digoyangkan katakan Kau Tuhanku. Oh haleluya. Dahsyat. Lagi saudara. Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa. Siap.
Siap. Siap menari. Are you ready? One, two, three. Lakukanlah lagi. Come on, come on. Haleluya. Lakukanlah lagi. Yes, God. Sekali lagi, saudara. One, two, three. Lakukanlah lagi. Keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Katakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidup serupa. Penuh mujizat. Yes, God. Hidup kami penuh mujizat. Hidupku haleluya. Hidup kami Tuhan. Hidupku penuh bersorak buat Raja, bersorak buat Tuhan Yesus, saudara. Yang mengalami kebaikan Tuhan, boleh saya lihat tangan-tangannya. Semua karena Tuhan Yesus. When Jesus say yes, nobody can say no. Katakan amin. Katakan dahsyat. Musik, kita menari buat Tuhan, saudara. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat, saudara. Say, when Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus says, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus says yes, Nobody can say no. I'm not worried. I'm not worried about that thing. Yes, God. 'Cause I know you are guiding me. Where you lead me, Lord, when you lead me, Lord, I will go. Yes, I have no fear 'cause I know who is God. Oh, there's no limit to what you can do. 'Cause it's all belongs to you. Yes, it all belongs to you. You're almighty, powerful. yes, it's all belongs to Siapa you. nari buat Tuhan, saudara? All belongs to you. When Jesus says, Nobody can say no. 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 I'm not worried. I'm not worried. Not a tree. 'Cause I know you are guiding me. Where you lead me, Lord, Where you lead me, I will go. I will Yes, go. amen. I have no fear 'cause I know who is God. Oh, there's no limit. 'Cause it's all belongs to you. It's all belongs to you. You're mighty, powerful. Siapa nari buat Tuhan, saudara? It's all belongs to you. When Jesus says, nobody can say no. When Jesus says, nobody can say no. When Jesus says, nobody can say no. Nobody can say no. Masa cuma pemusik sama singer yang menari, saudara? Orang-orang yang mengalami Tuhan, boleh saya lihat tangan-tangannya. Yes. Kita mau menari buat Tuhan Yesus, amin. Yang mau menari bilang haleluya. Hallelujah. Yang mau menari katakan dahsyat. Dahsyat. Ikuti gaya saya, sudah siap. When Jesus say yes, nobody can. Putar. When Jesus say. Lagi. When Jesus say, nobody. Putar. When Jesus say. Siap. One, two. When Jesus say yes, nobody can. Say no. Putar. Jesus says yes. Nobody can When say Jesus, no. when Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, lagi. One, two, say. When Jesus say yes, nobody can say no. Jesus says yes. Nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can. When Jesus says yes. Nobody can say no. Oh, haleluya. Tepuk tangan buat Allah yang dahsyat. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. When Jesus opened the doors, it's a door that no man closed. Jesus
say yes, nobody can say no. When Jesus lifts you up, nobody puts you down. When Jesus says yes, Nobody can say. sama-sama. No. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk, saudara. Shalom GBI Puri Indah, dimanapun saudara berada. Happy Sunday to all of you. Saya percaya saudara dalam keadaan yang luar biasa, karena Tuhan Yesus kita selalu luar biasa. Nah, pada hari ini saya mau sharing buat saudara-saudara semua. Kalau saudara senang judul khotbah saya adalah Beloved or Boasted. Beloved itu merasa atau percaya bahwa kita disayang, diterima, diampuni seutuhnya, sepenuhnya oleh Tuhan Yesus, ya. Tapi kata boasted punya pengertian dalam bahasa Indonesia, kita meninggi-ninggikan diri kita sendiri. Atau dengan bahasa lain saya mau katakan buat saudara, kita merasa kita sayang sama Tuhan. Oke? Jadi beloved itu kita merasa disayang sama Tuhan. Kalau boasted itu kita merasa sayang sama Tuhan. Nah, saya akan membahas dari dua muridnya Tuhan Yesus buat saudara-saudara semua pada hari ini. Yang pertama namanya Yohanes. Yohanes adalah seorang yang unik. Kalau waktu kita baca semua tulisan-tulisannya, catatan-catatannya Yohanes, dia mencatat dengan percaya dirinya bahwa dia adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Oke? Banyak ahli teolog, banyak literatur yang mengatakan bahwa Yohanes sombong rohani. Nah, saya akan sharing nanti buat saudara-saudara semua bahwa dia tidak sombong rohani sama sekali. Karena memang betul dengan percaya dirinya dia mengatakan bahwa dia adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Oke? Dan yang berikutnya adalah Yohanes adalah satu-satunya murid Tuhan Yesus yang ada di Bukit Golgota. Semua murid yang lain ngacir, takut, bubar semua. Cuman Yohanes yang berani loh, sama keberingasan tentara Romawi, sama tombak pedangnya tentara Romawi, dia berani ada di Bukit Golgota. Dan Yohanes adalah satu-satunya murid Tuhan Yesus yang meninggalnya tua. Semua murid Tuhan Yesus meninggal dengan cara yang mengerikan, ya, mereka menjadi martir. Yohanes juga pernah dimasukkan di wajan, ada minyak mendidih di dalamnya. Yohanes dicemplungin di situ, tapi mujizat terjadi, Yohanes keluar dari wajan itu tidak jadi well done. Justru dia keluar dari wajan itu hidup-hidup. Dan dia menjadi satu-satunya murid Tuhan Yesus yang meninggalnya tua. Dan saudara, satu lagi, Yohanes adalah satu-satunya murid Tuhan Yesus yang menangkap paradigma kasih itu apa. Kita nih orang Kristen kalau dengar kata kasih yang keluar di benak kita seringkali adalah catatan-catatannya Rasul Paulus. Di 1 Korintus 13. Ya, kasih itu sabar, ya, dia murah hati, nggak cemburu, nggak simpen salah orang lain, dan seterusnya. Well, saudara, saya mau yakinkan saudara-saudara pada hari ini bahwa semua catatan Rasul Paulus itu adalah the fruits of love. Buah-buah daripada kalau kita ngerti kasih itu apa. Ya, tiba-tiba kita jadi suami yang sabar, effortlessly. Nggak pakai usaha, nggak terpaksa. Kita sabar sendiri tiba-tiba. Ya, kita jadi istri yang sabar. Kita bisa nggak inget salah orang lain. Effortlessly. Nggak pakai usaha, nggak terpaksa. Dan kita bisa amazed sendiri. Loh, nah ini semua bisa terjadi kalau kita mengerti kasih itu apa. Nah, coba saya mau bacakan buat saudara dari kitab 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Ya, this is the definition of love. Ini adalah definisi daripada kasih itu sendiri. Yohanes yang menemukan. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Alkitab bilang begini, inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. So, ini arti daripada kasih, saudara. Ya, kasih itu bukan kita yang duluan sayang sama Tuhan, tapi Tuhan yang duluan sayang sama saudara dan saya. Even though kita masih dalam kegelapan zaman dulu, Tuhan udah sayang sama saudara dan saya.
So, kalau kita ngerti ini, kita dengan mudahnya bisa sabar, ya, nggak cemburu, dan seterusnya. Kalau kita ngerti yang satu ini. Jadi bukan kita duluan yang sayang sama Tuhan, tapi Tuhan duluan yang sayang sama kita semua. Saya dari kecil, saudara, saya suka dibilangin sama orang tua saya, guru-guru sekolah minggu, sama youth pastor saya, untuk saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi, dan seterusnya. Well, mereka semua punya good intention towards me. Mereka semua baik. Mereka punya maksud yang baik buat saya. Tapi saudara, berapa banyak yang punya pengalaman sama dengan saya? Waktu saya coba mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi, saya menemukan saya banyak gagalnya. Saya banyak nggak berhasilnya. Banyak gagalnya justru. Karena apa? Di belief system saya kebalik. Saya berpikir untuk dapetin sayangnya Tuhan, saya mesti sayang sama dia duluan. No, it's not like that. Coba hari ini kita mulai merubah ya, di-upgrade, di-setting ulang ya. Paradigma kita, belief system kita, bahwa yang sayang sama kita duluan, itu Tuhan Yesus, bukan kita. Nah, kalau kita ngerti ginian, kita percaya bahwa kita disayang, diterima seutuhnya, diampuni, saya percaya saudara kita akan jadi orang-orang Kristen yang jauh lebih tahu diri. Karena kekristenan bukan bicara soal boleh atau nggak boleh. Ya, kekristenan ini bicara soal tahu diri. Yesus nggak pernah force, Yesus nggak pernah paksa. Dia nggak pernah main paksa ya kepada saudara dan saya. Dia cuma mengasihi kita secara unbelievable. Nah, kalau kita ngerti ini, kita akan jadi lebih tahu diri. Ya, nggak pengen bikin dosa, ya, jadi makin setia sama suami, sama istri, ya, makin setia baca Alkitab, makin setia datang beribadah. Saudara mesti tahu, waktu kita lupa baca firman, kita telat bangun ke kebaktian, saudara mesti tahu Tuhan Yesus tetap sayang sama saudara. Yes. Tapi waktu kita jadi komit untuk belajar firman Tuhan, kita komit datang ke kebaktian, ya, komit datangnya on time, itu tandanya kita semakin tahu diri. Kita semakin sayang sama Tuhan. Itu dia. Orang yang semakin tahu diri, semakin menjauh dari kesalahan, dari kelemahan dan dosa. Semakin menjauh dia. Yohanes merasa seperti ini, makanya dia nggak sombong. Dia dengan percaya dirinya mengatakan, tulis bahwa dia adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah saudara, saya akan kasih buat saudara catatannya Rasul Paulus yang paralel tentunya dengan apa yang ditulis oleh Yohanes. Rasul Paulus ini lagi memberikan orientasi, dia lagi memberikan arahan supaya kita bisa menentukan arah kita mau kemana. Ya, dan istilah saya ini adalah catatan profetik banget. Dan ini untuk gereja zaman sekarang dan untuk gereja masa depan. Oke? Coba kita lihat sama-sama kitab 2 Korintus pasalnya yang ketiga. 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya menyarankan saudara baca semua. Ayat 1 sampai 18, 2 Korintus 3. Kalau nggak ngerti, tanya sama Roh Kudus. Sampai dapat pengertian. Karena nih Rasul Paulus lagi kasih orientasi. Orientasi itu kalau saudara ke Mall Puri Indah atau ke mall manapun, saudara akan lihat ada directory. Nah itu orientasi. Kita akan tahu kita ada di mana, kita akan tahu tangga jalan kemana, lift ke sebelah mana, toko bakmi di mana, toko sepatu di mana. Kita akan bisa menentukan arah kita mau kemana. Nah itu orientasi. Nah ini Rasul Paulus, dia sedang memberikan orientasi buat gereja Korintus, gereja zaman sekarang dan gereja masa depan. Oke? Dia mencatat bahwa ada 2 tipe pelayanan, saudara. Yang pertama adalah pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Bahasa Inggrisnya adalah ministration of condemnation. Dasarnya adalah hukum yang tertulis atau kita kenal dengan istilah hukum Taurat. Lalu yang pelayanan tipe kedua adalah pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Bahasa Inggrisnya adalah ministration of righteousness. Dasarnya adalah hukum roh. Kita kenal dengan istilah hukum kasih karunia. Oke? Nah, saya akan bacakan buat saudara ayat 9, 10, dan 11. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Lebih mulia ya saudara. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini,
sama sekali tidak mempunyai arti. Ayat 11, sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Saudara, mungkin saudara mulai bertanya, pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu artinya apa? Nah, saya akan ceritakan kasusnya saya aja. Saya ini zaman dulu saudara, nakalnya, badungnya luar biasa. Luar biasa. Saya tukang minum sama tukang berantem zaman dulu. Dan saya dulu berpikir, kebaktian hari Minggu gak akan merubah saya. Gak akan merubah saya. I wanna thank my parents. Saya percaya ini doa-doanya mereka, sebadung-badungnya saya. Deep down in my heart, ya, di dalam hati saya yang paling dalam masih ada keinginan buat berubah. Masih kepengen berubah. Jadi saya dulu tuh punya pikiran gitu. Saya menganggap kebaktian hari Minggu won't change me. Gak akan merubah saya. Saya tuh harus ke KKR. Harus ke KKR. Ya, saudara mungkin tahu KKR itu adalah kebaktian, kebangunan rohani. Zaman saya dulu, masih muda, ya, itu seminggu sekali ada KKR, saudara. Nah, saya mau datang. Nah, zaman itu, kalau ada KKR, pembicaranya selalu ngomong gini, setiap habis bagian firman Tuhan. Yang merasa masih ada dosa, taruh tangan kanan di dada. Jesse lantang duluan. Saya langsung taruh tangan kanan saya di dada. Lalu kalau pembicaranya ngeliat, banyak yang taruh tangan kanan di dada, pembicaranya mulai ngomong gini, coba yang taruh tangan kanan di dada, maju ke depan. Kita kenal dengan istilah altar call. Ya, maju ke depan. Saudara, you name it, saya udah ngerasain semua. Didoain nangis-nangis, ya, di altar itu udah. Didoain sampai muntah-muntah, udah. Didoain jatuh, nggak ada yang nadah, pernah. Ya, didoain yang nadah ukuran badannya setengah saya. Yang ada dia ketimpa sama saya, gubrak begitu. Udah pernah semua. Tapi saudara mesti tahu, lewatin KKR demi KKR, ternyata saya tidak pernah berubah. Same old situation, saya nggak pernah berubah. Nah ini dia saudara, ini adalah maksudnya Rasul Paulus, pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Orang cuma diingetin dosanya aja, masih ada dosa nggak? Ya kalau masih ada dosa, angkat tangan. Masih ada dosa, taruh tangan kanan di dada. Masih ada dosa, maju ke depan. Dan saya waktu mulai pelayanan saya, I was like that. Ada temen tokonya nggak laku, mungkin kamu masih simpen dosa. Hah? Mungkin kamu masih simpen ini, masih ada temen restoran yang nggak laku, mungkin kamu masih ada dosa. Semua yang dicari adalah dosa. Well, saudara, saya mau yakinkan saudara, ya, atau mengajak saudara untuk melihat kembali bahwa ternyata surga nggak pernah seperti itulah. Surga nggak pernah. Surga dari perjanjian lama nggak pernah fokus sama dosa umat manusia. Kita lihat dari tulah ke-10. Waktu anak sulung di Mesir mati semuanya. Ya, waktu malaikat jalan di Mesir, apa sih yang dilihat sama malaikat? Rumahnya Jesse lantang, jangan dibunuh anak sulungnya. Pengkhotbah soalnya, pelayan Tuhan. Rumahnya worship leader, jangan dibunuh. Wow, rumahnya donatur, jangan dibunuh, jangan diutak-atik tuh rumah. Malaikat begitu? Enggak. Yang malaikat lihat adalah ada darah domba atau tidak. Itu yang dilihat oleh malaikat. Malaikat nggak lihat itu keluarga Yahudi di dalam rumah itu mau kayak gimana kelakuannya, nggak dilihat sama malaikat. Nggak dilihat sama Tuhan. Yang penting ada darah domba atau tidak. Terus, zaman hukum Taurat. Waktu hukum Taurat disahkan ngeri banget. Salah mati. Bikin dosa mati. Kalau mau tetap hidup, mesti bakar korban bakaran, ya, domba tambun jantan gak ada cacatnya. Cari sampai dapat. Cari di Tokopedia, di Shopee, cari sampai dapat. Ya, waktu diantar akhirnya dombanya dapat, diantar sama kurir, paket gitu. Datang depan rumah kita lihat, cek dombanya gak ada cacat. Misalnya saya pendosa, saya harus bawa domba ini ke imam besar. Dan waktu saya lagi jalan bawa domba ini, imam besar udah tahu. Ya, dari jauh Jesse bikin dosa karena bawa domba. Sampai di depan imam besar, saya nggak diinterogasi. Enggak, saya nggak diinterogasi. Kamu bikin apa tadi malam? Kamu kemana tadi malam? Ya, kamu pukul siapa kemarin? Saya nggak diinterogasi. Tapi yang dilihat adalah dombanya, ada cacatnya apa tidak? Dan waktu ditemukan tidak ada cacatnya, kita berdua agree, pendosa dengan imam besar.
bahwa domba ini layak disembelih. Saya mesti sembelih. Cuman boleh sekali, lehernya doang. Dan waktu domba ini disembelih, dua hal terjadi. Kesucian domba itu pindah ke saya, dosa saya pindah ke domba itu. Dan domba ini dijadikan korban bakaran, dan Jesse Lantang pendosa ini dinyatakan tidak berdosa selama 1 tahun. 1 tahun. Come on saudara. Hari ini saudara dan saya kita punya korban yang sempurna. Saya ulang, sempurna. Anak domba Allah itu sendiri. Yesus Kristus. Dia nggak cuma disembelih sekali, dia disiksa dari malam sampai besoknya. Dia hancur tubuhnya. Sama, dua hal terjadi. Kesuciannya pindah ke saudara dan saya, dosa kita pindah ke dia. Dan kita dikuduskan 1 kali untuk selama-lamanya. Bukan cuma 1 tahun. Coba, sampai kayak gitu Tuhan sayang sama kita. Kalau kita percaya, kita akan jadi orang Kristen yang lebih tahu diri. Gak sembarangan jalanin kehidupan. Gak cuma jadi orang Kristen yang cuma manas-manasin kursi gedung gereja. Gak cuma itu. Kita akan berubah, kita akan mengalami transformasi. Ya, pikiran, jiwa, dan roh berubah total. Kalau kita percaya kita disayang sama Tuhan. Yohanes did that. Yohanes tahu, Yohanes paham ini semua. Makanya dia tulis, bukan saya duluan yang sayang, tapi dia duluan yang sayang sama saya. Saya berdoa hari ini, jemaat GBI Puri Indah, kita semua berubah. Kita jadi percaya bahwa we are beloved. Kita ini disayang sama Tuhan Yesus kita. Disayang banget. Banget. Dia prioritas, dia selalu pro sama saudara dan saya. Dia pro kita. Dia selalu di pihak kita. Itu Tuhan Yesus kita. Karena waktu, murid Tuhan Yesus yang kedua, namanya Petrus. Petrus mewakili kata boasted. Suka ninggi-ninggiin diri sendiri. Petrus. Ya. Kalau saudara pernah dengar istilah kadrun, nah ini dia nih, di Alkitab udah ada. Petrus namanya. Ya, orang mabok agama, Petrus. Oke. Yesus cuma ngomong anak manusia akan mati dan bangkit di hari yang ketiga. Saya mau mati juga dong. Petrus kayak gitu. Number one wannabe, pengen dilihat sama teman-temannya. Saya deket sama guru saya. Pengen gitu Petrus. Yesus dipegang sama tentara di Taman Getsemani. Siapa yang reaktif duluan? Petrus. Ya, reaksinya ngeri. Dipotong kupingnya Malkus. Hah? Mabok agama kan? Cuman mau kasih lihat. Saya dekat sama Tuhan Yesus. Tapi waktu dia lagi sendirian, cuman ditanya sama emak-emak. Bener orang Indonesia ngomong, the power of emak-emak. Bener banget. Cuman ditanya sama ibu-ibu, kamu salah satu dari mereka kan? Ternyata ini laki pengecut. Beda sama Yohanes, berani naik ke Bukit Golgota. Ini pengecut ternyata. Ya, ditanya 3 kali, dia nyangkal. Ayam berkokok, Yesus noleh ke dia. Ya, dan Petrus menangis, dia lari dengan menyesal. Saya percaya Yesus ngelihat Petrus with full of love. Ya, kalau Yesus ngeliatin Petrus kayak gitu, mungkin Petrus namanya udah nggak ada lagi di Alkitab. Mungkin dia akan ngacir, nggak tahu ngilang kemana, pindah negara, dan seterusnya. Hari ketiga Yesus bangkit, Petrus nggak mau ke kuburan. Dia tahu dia punya salah. Kucing-kucingan, dia nggak berani, pengecut nih laki. Sampai akhirnya Yohanes 21. Murid-murid di Danau Tiberias, lagi naik kapal. Kapal merapat, Yesus lagi siapin breakfast buat mereka. Yohanes yang kenalin itu guru. Ya. Waktu mereka turun, Petrus nyemplung balik. Dia nggak mau ketemu Yesus. Dia nggak mau sama sekali. Ya, dan Yesus tahu muridnya yang namanya Petrus bukan marinir, cuman nelayan biasa. Ya, nelayan tuh nggak kuat berenang, cuman kuat naik kapal berjam-jam. Beda sama marinir. Bener, naik juga. Mau nggak mau ketemu sama Yesus, saya nggak bisa bayangin tuh saudara, salah tingkahnya kayak gimana. Saya nggak bisa bayangin. Salah tingkah banget pasti. Ya, kita hari ini kalau salah tingkah ada handphone buat dilihat-lihat kan. Zaman dulu nggak ada. Oke? Dan dia harus berhadapan dengan Yesus. Kita lihat.
Yesus berdiri, ini dia katanya Rasul Paulus. Yesus berdiri sebagai minister of righteousness, pelayan yang memimpin kepada pembenaran. Ini dia maksudnya. Ya, minister of righteousness. Dia pengen lihat Petrus mengalami kebenaran. Dia nggak pengen lihat Petrus untuk mengalami penghukuman. Yang dijadikan fokus sama pelayannya adalah dosa itu orang. Yesus nggak gitu. Dia membuktikan bahwa dia adalah minister of righteousness, pelayan yang memimpin orang lain mengalami kebenaran. Itu maksudnya. Saudara nggak lupa kan? Ya, pelayanan ini dasarnya hukum roh, kata Rasul Paulus. Saudara nggak lupa kan? Bahwa pekerjaan Roh Kudus adalah menuntun saudara dan saya kepada segala kebenaran. Bukan menuntun kita untuk jadi orang yang merasa bersalah, orang yang merasa dihakimi, orang yang merasa terhina, rendah. Enggak, Yesus nggak gitu. Sayangnya Yudas ya lebih pengecut daripada Petrus. Dia menghakimi dirinya sendiri di level tertinggi, bunuh diri. Yesus tanya sama Petrus waktu mereka berhadapan, "Do you love me more than anything else?" Petrus jawab yes, sampai 3 kali. Akhirnya dia nangis. Saudara mesti tahu begini, ternyata kata kasih yang keluar dari mulut Yesus dengan kata kasih yang keluar dari mulut Petrus itu berbeda. Berbeda. Ya. Kita semua tahu bahwa di bahasa Yunani kasih itu ada 3, eros, filio, dan agape. Eros itu nafsu, filio kasih buat sahabat dan keluarga, agape adalah kasih tanpa syarat. Ternyata pertanyaan Yesus buat Petrus adalah, "Do you agape me or not?" Petrus menjawabnya, "Yes, I filio you." Ya, saya sayang sama kamu sebagai sahabat. Kita udah kenal 3,5 tahun. Ya, kita jalan bareng, ministry bareng, ya, nge-wine bareng, makan roti bareng, foto bareng. Ya, semua punya fotonya kan di rumah. Ya, kita usir setan bareng dan seterusnya. Ditanya yang kedua kali, "Do you agape me or not?" "Yes, I filio you." Pertanyaan ketiga, "Do you agape me or not?" Petrus menangis. Kalau saudara baca dari bahasa aslinya, dia udah nggak jawab. Dia menangis. Peter in his deepest sorrow. Petrus dalam keadaan sedih yang mendalam luar biasa. Udah nggak tahan, dia menangis sejadi-jadinya. Dan Yesus nggak hakimi dia sama sekali. Yesus nggak berdiri di depan Petrus sebagai minister of condemnation. "Kamu ya, yang lain makan, kamu nggak, kamu duduk sini." Yesus nggak gitu-gituin Petrus. Ditoyor gitu kepalanya, nggak. Dia pengen banget lihat Petrus mengalami kebenaran. Makanya dia pesan, "If you love me, gembalakanlah domba-dombaku." Saudara hari ini, saudara mungkin punya domba-domba di kul, di kantor, ya, di gereja ini, dimanapun. Domba-dombanya Tuhan Yesus nggak bisa dimenangkan atau mereka mengalami perubahan dengan ditunjuk-tunjuk. Diingetin dosanya, diingetin masa lalunya. Suami kita nggak akan berubah kalau diinget-ingetin masa lalunya. Istri kita nggak akan berubah kalau diinget-ingetin salahnya terus. Ya, anak-anak kita cuma ingetin salahnya mereka. Kamu ya. Anak-anak kan tetap sayang sama kita, tapi mereka akan stop sayang sama diri mereka kalau kita terus fokus sama dosanya mereka. Kamu begini, kamu begitu, dan seterusnya. Stop jadi orang yang suka condemn orang lain. Keluarga kita nggak akan menang dengan kita tunjuk-tunjuk. Keluarga kita nggak mungkin dimenangkan buat Tuhan Yesus dengan mereka lihat kita jalan di atas air. Nggak. Tapi waktu kita mulai rangkul mereka. Ya, saya percaya seperti Tuhan Yesus ke Petrus. Petrus akhirnya berubah. Dari pengecut jadi totally a brave man. Ya, dia dihukum mati disalib, dia minta salibnya dibalik. Dia bilang dia nggak sama, saya nggak sama guru saya. Dan itu jauh lebih menyakitkan karena darah turun ke otak semua. Jauh lebih menyakitkan. Saudara, kalau keluarga saudara belum mau diajak ke gereja, nggak usah ajak ke gereja, ajak makan. Dia mau ikut makan nih siang ini. Ya, dia duduk, jangan dihakimin. Tadi pagi kenapa nggak ada di gereja? Jangan digitu-gituin. Ya, yang pulang gereja, ya, sampai di rumah lihat ada suami, anak belum mau ke gereja. Jangan sok paling benar. Jangan.
Jangan ngerasa baru turun gunung, terus ngelihat yang lain kayaknya salah, rendahan. Don't do that anymore. Jangan. Kita akhirnya jadi kayak orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan orang Saduki. Saudara ingat baik-baik, kalau iblis nggak bisa buat kita jadi orang jahat, iblis akan buat saudara dan saya jadi orang-orang yang merasa paling benar. Be careful, sama jahatnya. Ingat baik-baik, Yesus nggak pernah marah sama orang berdosa. Baca Alkitab saudara baik-baik. Dia marah sama orang yang self-righteous, merasa dirinya benar dibanding yang lain. Dia marah. Dia sampai bilang celaka kamu, sampai begitu marahnya. Tapi sama Sakeus, wanita yang ketangkep basah bersinah, dia nggak marah. Itu Yesus. Makanya saya bilang dari tadi, dia pro saudara dan saya. Ya, he's in our side. Dia di pihak kita. Sudah sepantasnya kita menjadi orang yang lebih tahu diri. Jangan boasted. Ya, jangan ngerasa diri paling benar, ninggin diri sih. Wah, saya pelayanan, dia belum. Oh, saya gini, dia belum. Enggak seperti itu, saudara. Coba mulai kasih lihat, ada karakter Kristus yang hidup di dalam kita. Saya percaya keluarga kita, siapapun teman dekat kita, mereka akan lihat dan satu hari mereka akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Amin, saudara-saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses dengan apapun yang saudara buat. Harmonis di rumah dan rekening bank selalu penuh buat saudara-saudara. God bless you all. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, DNA Music Academy membuka pendaftaran bagi anak-anak maupun dewasa untuk diperlengkapi sebagai pemuji dan penyembah yang melayani di gereja lokal maupun sebagai musisi profesional. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat men-scan QR Code atau menghubungi nomor yang ada di flyer DNA Music Academy. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah. Kemuliaan hanya bagimu Yesus Kristus Tuhan. Shalom jemaat terkasih, GBI Puri Indah membuka rekrutmen bagi saudara-saudari yang rindu melayani sebagai singers, pemusik, dancer, ataupun choir untuk bergabung dalam GBI Puri Indah Worship. Pendaftaran dibuka sampai tanggal 31 Juli 2022 dan audisi akan diadakan pada bulan Agustus 2022. Saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di layar atau mendatangi counter setelah ibadah ini selesai. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu kita akan memberi, haleluya. Nanti di layar handphone TV Bapak Ibu ada QR Code. Baik ya, kita satu dalam doa. Terima kasih buat firman yang dahsyat, ajaib, luar biasa. Memberkati kami Tuhan. Ekspresi kami diberkati, kami rindu menabur dengan penuh sukacita. Berkati tangan-tangan umat-Mu Tuhan, usaha bisnis pekerjaan apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus, yang siap memberi, yang siap menabur, sama-sama katakan, amin.
Mari saya undang kita bangkit berdiri yuk. Kita menyelesaikan ibadah kita. Kita mengangkat kedua tangan dan buka hatimu. Dan terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, umat pilihan Tuhan, anak kesayangan Tuhan, terimalah damai dan sejahtera yang berlimpah, cinta kasih dan anugerahnya, kesembuhan, pemulihan, bahkan berkat yang berlimpah Tuhan curahkan di dalam hidupmu. Lebih daripada itu, penyertaan yang sempurna, memberikan engkau kekuatan yang baru, memberikan engkau damai dan sejahtera, dan sukacita penuh ada di dalam hatimu. Mulai hari ini sampai selamanya. Yang percaya Tuhan itu baik, sama-sama yuk kita berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, Saudara dimanapun berada, tetap jaga protokol kesehatan ya. God bless you all.